Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar secara online untuk mata pelajaran akidah akhlak. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit. Semoga walaupun pembelajaran kita secara online itu tidak mengurangi rasa syukur dan semangat adik-adik untuk belajar ya. Baik adik-adik semuanya, kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Nah, ini penting sekali ya, mengingat bahwasanya orang tua dan guru kita ini adalah orang yang sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus memiliki adab atau akhlak yang baik terhadap mereka. Oke, baik adik-adik, ayo kita langsung ke pembelajaran. Sebelumnya, kakak mau nanya nih, apa sih adab itu? Ada yang tahu nggak? Oke, adab itu adalah etika atau perilaku. Bisa juga tolak ukur perilaku kita terhadap seseorang. Kenapa sih Kak kita harus memiliki adab? Karena sejatinya agama kita ini turun untuk rahmatan lil alamin. Jadi, sebagai umat Islam, kita harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti yang Nabi Muhammad SAW contohkan. Nah, akhlak ini pasti sudah sangat familiar kan kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu adalah watak atau tabiat. Akhlak itu tidak seperti nafsu, tapi akhlak itu ada karena sudah terbiasa dan sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada saat jalan membungkuk di depan orang yang lebih tua, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada dalil tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian ada bergaul dengan orang tua. Yang pertama, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena bagi laki-laki yang sudah menikah itu mempunyai dua tanggung jawab, yaitu kepada kedua orang tua dan kepada keluarganya. Dan bagi laki-laki harus mendahulukan orang tuanya dibanding anak dan istrinya. Beda dengan perempuan yang sudah menikah, ia sepenuhnya wajib berbakti kepada suaminya dibanding kepada orang tuanya. Karena bagi wanita ketika belum menikah adalah tanggung jawab orang tuanya. Sedangkan jika sudah menikah, wanita akan menjadi tanggung jawab suaminya. Seperti itu. Kemudian yang kedua,
mencintai dan sayang kepada kedua orang tua sebagaimana mereka menyayangi kita. Dan yang ketiga, menaati keduanya selama keduanya berdiri di atas petunjuk Allah. Kemudian poin keempat, menanggung dan menafkahi orang tua. Dan yang kelima, menjaga perasaannya. Jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita sakit hati atau tersinggung karena perkataan dan perbuatan kita. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, memperhatikan apabila dinasihati. Kemudian yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kemudian yang ketiga, berusaha membantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang keempat, tidak mengatakan atau membentak-bentak kedua orang tua kita. Yang kelima, mendoakannya ketika sholat. Yang keenam, mendengarkan ketika dinasihati. Dan yang terakhir, berjabat tangan ketika pagi dan sore. Kemudian poin selanjutnya, adab terhadap guru. Nah, guru itu adalah orang tua kedua. Mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua kita. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peneranan seorang guru. Maka dari itu, kita harus menghormati guru. Seperti itu ya. Nah, adapun cara menghormati guru. Yang pertama, mengucap dan memberi salam. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas dengan jujur dan amanah. Jangan menyontek. Kemudian yang ketiga, bicara dengan santun. Jangan memotong pembicaraan ketika guru menjelaskan pelajaran atau sedang bicara. Paham ya? Kemudian yang terakhir, jangan duduk di tempatnya guru. Karena apa? Karena tempat guru itu harusnya kita istimewakan agar ilmunya berkah. Kemudian, adab seorang muta'alim atau pencari ilmu. Yang pertama, tidak mencari kesalahan dan kelemahan guru, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi ingat deh ya, sepintar-pintarnya seseorang, secerdas-cerdasnya seseorang, pasti tidak luput dari salah dan khilaf. Kemudian yang kedua, tidak menggibahnya dan membela saat guru digibah orang lain. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan ilmu yang diajarkannya. Nah, jadi apa yang diajarkan guru, kita amalkan, kita praktikkan. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormatinya. Yang kelima, menjaga adab saat berbicara dan berdiskusi. Kemudian yang terakhir, seharusnya kita bertutur kata dengan lemah lembut dan penuh rendah hati. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak harap kepada adik-adik agar selalu memperhatikan protokol kesehatan ya, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini, dengan tetap melakukan 3M. Apakah itu 3M? Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang terakhir, menjaga jarak. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata kakak yang salah. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.